Apalagi sih yang kamu pikirkan? Semuanya kan berjalan sesuai dengan rencana kita. Terus bagaimana? Jadi kamu kawin dengan Hendrik? Enggak jadi. Emangnya kenapa? Ngapain saya jadi istrinya orang yang kerjaannya kawin mulu? Bisa-bisa saya nanti kena siapa? Jadi rencana kamu sekarang apa? Saya mau deketin si Hari lagi. Kalau saya pikir-pikir, dia yang paling serius mau kawin sama saya. Gila. Mana mungkin dia mau sama kamu lagi? Pikir dong, pikir. Saya kenal Hari sudah cukup lama. Dan saya tahu semua kelemahan dia. Dan saya yakin saya pasti bisa menggait dia lagi. Siapa dirimu membuat hati jadi tak menentu. Matamu, parasmu, oh sungguh ku ingin mengenalmu. Bukan aku coba untuk mengganggumu, jangan kira begitu. Sejujurnya lagu ini tercipta karena hadirmu. Hanya kamu saja, yang pertama kali membawa nuansa rasa cinta ini. Bagus ya? Bikin duit gak kira-kira? Bisa. Kamu yang ku mau, kamu ku rindu, aku cinta kamu. Matamu, parasmu, oh sungguh ku ingin mengenalmu. Bukan aku coba untuk mengganggumu, jangan kira begitu. Maaf, Pak. Ada yang cari Bapak. Sejujurnya lagu ini tercipta karena hadirmu. Hanya kamu saja, yang pertama kali. Halo Mas. Hai. Kenapa kamu kesini? Saya kangen sama Mas. Saya kira hubungan kita sudah putus, Desi. Memang, tapi tidak ada salahnya kan kita ketemu. Tuh di antara kita pernah ada cinta, Mas. Asal Mas tahu, saya tidak bisa melupakan Mas. Setiap malam saya merindukan Mas. Saya jadi sadar bahwa saya tidak mencintai siapa-siapa. Saya hanya mencintai Mas. Cukup, Des. Kalau kedatangan kamu ke sini hanya untuk merayu saya, kamu akan sia-sia. Saya harap kamu tinggalkan tempat ini dan jangan pernah ketemu saya lagi. Mas. Mas. Mas, tunggu. Saya
datang sini ingin minta maaf pada Mas. Waktu terakhir kita ketemu, saya terlalu emosi. Sebenarnya pada waktu itu saya sangat membutuhkan perhatian dari Mas. Hingga pada waktu Henry datang dan memberikan perhatian yang saya butuhkan, saya jadi terlena. Ya Pak, akhirnya saya sadar hanya Mas satu-satunya orang yang saya cintai. Dan begitu saya ingin kembali kepada Mas, dia tidak mengizinkan saya meninggalkan dia. Dia bahkan mengancam akan membunuh saya kalau saya kembali kepada Mas. Alasan. Betul Mas, sumpah. Lalu kenapa sekarang kamu datang kemari? Bukankah dengan begitu nyawa kamu terancam? Karena saya tidak bisa melupakan Mas. Jadi saya ambil semua risiko, walaupun nyawa saya taruhan. Mas, hanya Mas satu-satunya orang yang saya cintai. Saya mohon Mas, mohon maafkan saya dan izinkan saya kembali. Saya berjanji akan mencintai Mas sampai akhir hidup saya. Nggak mungkin, Yes. Nggak mungkin saya bisa menerima kamu kembali. Pengorbanan saya sudah begitu besar untuk kamu. Dan hampir saja saya kehilangan putri saya satu-satunya yang sangat saya cintai. Saya paksa Risa tunangan dengan orang yang tidak dia cintai. Dan harapan supaya bisa menerima kamu setelah pertunangan itu. Dan apa yang terjadi? Hampir saja dia bunuh diri. Terus kamu anggap kurang pengorbanan saya sebesar itu? Terus kamu pergi ninggalin saya gitu aja? Hah? Saya mengaku salah, Mas. Tapi saya mohon beri saya kesempatan sekali lagi. Maaf deh. Permohonan seperti itu juga saya ucapkan untuk meminta Ratna kembali kepada saya. Saya nggak mau Ratna kecewa karena saya ingkar janji. Dan saya nggak mau putri saya sengsara karena perbuatan saya. Sekarang tinggalkan tempat ini. Dan maaf, saya nggak mau berurusan dengan kamu lagi. Kenapa kamu lakukan ini? Jo, ayo pulang Jo. Ntar dicari sama Non Elsa lagi. Ayo pulang ya. Saya nggak mau pulang. Kamu aja pulang sendiri. Duh, nggak bisa Jo. Nanti saya domelin sama Non Elsa. Oh, aku tahu nih. Kamu pasti ada percecokan dengan si siapa? Hani itu, iya tak? Nah, Jo, jelek-jelek aku ini, Brando. Silakan, tumpahkan. Apa problem? What is problem? Talking with me lah. Pokoknya. Atau mungkin kamu akan pendam problemmu itu sampai kamu ubanan terus nggak bisa apa-apa. Jo, ngomong. Please talk me. Saya nggak nyangka kalau dia nekat melakukan itu.
Saya juga nggak habis pikir dia melakukan itu. Ini pasti gara-gara saya. Saya hampir membunuhnya. Membunuh? Jo? Dia pasti kecewa dengan apa yang telah saya lakukan. Padahal, kalau aja dia mau mengerti posisi saya, bukannya tidak mencintai dia, Brando. Cuma saya tidak mau menghancurkan pertunangannya. Dan saya juga nggak mau menghancurkan karir saya yang telah saya bina dengan orang tuanya sendiri. Saya tersiksa. Saya tersiksa dengan kepalsuan yang telah saya ciptakan sendiri. Tapi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya pengecut. Apa? Kamu meminta saya supaya kasih izin Jody bertemu sama Risa? Enggak mungkin. Kalau Pak Hari tahu, dia bisa marah-marah sama Jody. Dan ini semua bisa berantakan. Seperti muka kamu yang acak-acakan. Ya, tapi kan Non Elsa nggak boleh banyak ikut campur masalah Jo. Itu kan hak asasi Jo. Dia mau begini, mau begitu. Jadi serba nggak enak, serba salah. Gara-gara Non Elsa ngatur sih. Saya memang nggak berhak ikut campur urusan Jo. Tapi saya bertanggung jawab atas dirinya. Kamu kan tahu, Jody sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri. Kita semua sama, udah nggak punya siapa-siapa lagi. Tapi sekarang kita sudah menjadi keluarga yang utuh. Saya nggak mau keluarga saya, terutama Jody, karirnya hancur cuma karena urusan masa lalu. Brando, kalau saja Risa belum bertunangan, mungkin saya akan mendukung hubungan mereka berdua. Tapi sekarang kenyataannya lain kan? Risa sudah bertunangan. Dan itu Jody harus ingat. Sekarang Jody mana? Ada di kamar lagi ganti baju. Katanya mau ke studio. Kalau begitu kamu siapin mobil. Oke. Aduh yuk. Tumben Mama masak. Kenapa? Memangnya Mama belum boleh masak? Enggak, nggak bilang begitu. Gurame asam manis. Bukannya makanan kesukaan Papa. Kok tumben Mama bikin makanan kesukaan Papa? Ada apa, Ci? Kamu nih, maaf sebenarnya. Kebetulan ada gurame di kulkas. Ya, Mama pikir-pikir mau bikin bumbu gurame asam manis. Oh, kirain ada apa-apa. Lagi jatuh cinta atau apa kek? Ngadek kan? Paling bisa ya kamu. Ada telepon. Mungkin Papa janjian mau telepon Mama. Tuh kan, lagi jatuh cinta kan? Bapak. Assalamualaikum. Hai, Bu Malik. Apa kabar? Apa? Kapan? Syukur. Syukur alhamdulillah. Hani udah sembuh. Kebetulan juga Risa baru sembuh sakit. Iya. Iya. Mudah-mudahan nanti saya bisa datang bersama Risa. Terima kasih Bu Malik. Waalaikumsalam. Mamanya Hani telepon. Katanya Hani sudah pulang dan sudah sembuh.
Risa, kalau Mama boleh tanya, apa kamu masih niat mau bicara sama Hani mengenai hubungan kamu dengan Jun? Mama nggak akan memaksa kamu. Keputusan kamu Mama tetap setuju. Tapi Mama mohon, kamu jangan ngambil tindakan yang bodoh. Sebab akan merusak persahabatan kamu dengan Hani. Ingat Risa, kamu bersahabat dengan Hani dari kecil. Mama percaya kamu bisa ngambil keputusan dengan baik. Tadinya Mama juga mau ikut, tapi ternyata ada acara mendadak. Jadi cuma bisa titip salam aja buat lo. Nggak apa-apa, Riz. Katanya lu juga sakit. Iya. Riz, gue minta maaf atas semua perkataan gue ke lo. Gue terlalu emosi, Riz. Sebenarnya nggak masalah lu mau temuin Jo diem-diem. Cuma waktu itu gue terlalu panik. Nggak apa-apa. Gue ngerti perasaan lo, Han. Gue yang salah. Gue yang seharusnya minta maaf sama lo. Enggak, Riz. Peristiwa ini di luar dugaan kita. Gue sendiri nggak nyangka kejadiannya sampai seperti ini. Ternyata kita berdua mencintai pria yang sama. Lu masih mencintai dia, Riz? Gue tahu lu masih cinta sama Jody. Tapi Roy gimana? Gue yakin lu gak akan memutuskan pertunangan lu sama Roy. Apa yang lo bilang bener, Han. Karena itu juga gue memilih untuk tetap menjalankan pertunangan ini. Apa itu berarti lu gak keberatan Jody jadi pacar gue? Mau, Riz, lu menderita di atas kebahagiaan gue. Enggak, Han. Ini benar. Sekarang gue baru sadar.
memang gak mungkin buat gue untuk maksain meneruskan hubungan gue sama Junedi. Karena sekarang semuanya udah jelas. Junedi lebih memilih lo ketimbang gue. Junedi lebih mencintai lo ketimbang mencintai gue. Udahlah, gak ada lagi yang perlu lo beratin. Lo gak perlu mikirin gue. Gue rela. Gue rela asal itu demi kebahagiaan lo, Ani. Kalau gitu, gue ucapin makasih ke lo, Riz. Dan gue janji, Riz, gue akan jaga Jody sepenuh hati gue. Gue harus melupakan dia. Ya Tuhan, tolonglah saya. Kerja? Iya. Risa pengen nyari kesibukan, Pak. Daripada Risa suntuk di rumah nggak ngapa-ngapain. Lagian kuliah Risa kan tinggal nunggu sidang. Iya, tapi kamu mau kerja apa? Kamu pikir cari kerja gampang? Kerja kan butuh keterampilan. Nah, kamu bisa apa? Pak, Risa kan kuliah jurusan PR. Iya, tapi kan Ya pekerjaan yang ringan misalnya Mas, bantu-bantu kamu di kantor kan bisa supaya bisa ada kesibukan. oke, Papa setuju. Tapi kamu mesti tunjukkan keseriusan kamu. Kebetulan Papa butuh seorang manajer promosi untuk nangani penyanyi baru. Si Jody. Kamu udah kenal kok. Penyanyi yang waktu nyanyi di pesta kamu itu. Mas, apa nggak ada kerjaan yang lain? Mungkin Risa untuk kerjaan itu nggak cocok loh Mas. Semua orang awalnya nggak cocok. Tapi lama-lama kamu akan senang. Apalagi ini kerjaan penuh tantangan. Nanti Papa bimbing kamu langsung. Saya juga punya manajer yang sangat profesional. Namanya Elsa. Dan kamu bisa belajar dari dia. Risa mau, Pak. Bagus. Kita mulai besok. Risa, kamu ini bagaimana sih? Ini kan sama aja membangkitkan luka kamu dengan si Jun. Katanya kamu melupakan dia, tapi kamu terima kerja untuk dia. Ma, Risa juga nggak bermaksud untuk membangkitkan luka lama. Risa memang pernah punya hubungan sama Jun. Tapi itu kan bukan berarti Risa nggak bisa lagi berhubungan sama dia. Risa cuma pengen kerja, Ma. Justru Risa pengen tunjukin sama dia kalau Risa nggak berpengaruh dengan keputusan dia. Ya, tapi kan... Ma, percaya sama Risa. Risa bisa menahan diri. Apa yang Papa bilang benar. Ini sebuah tantangan. Tantangan untuk Risa bisa mengendalikan diri Risa sendiri. Ya sudah.
Risa. Sudah kenal kan, Jo? Sekarang secara resmi Papa kenalkan. Jo, ini Risa anak saya yang tadi saya ceritakan. Dia bakal jadi manajer kamu yang baru. Loh, kok pada bengong? Salaman loh. Kalian nantinya akan kerja sama. Oke, sekarang kita duduk. Kita akan diskusikan promosi album pertama kamu. Saya mau album pertama kamu meledak di pasaran. Untuk itu saya tunjuk Risa untuk menanganinya. Ini bukan masalah KKN ini. Karena saya tahu dia punya bakat yang luar biasa untuk masalah itu. Saya harap kalian akan bisa kerjasama. Jo, mau kan kerjasama dengan Risa? Iya, Pak. Bagus. Saya harap kalian akan menjadi tim yang baik. Han, ini benar-benar nggak masuk akal. Masa sekarang Risa jadi manajernya Jo? Pasti ada apa-apanya. Ada apa-apanya gimana, Mbak? Kamu ini gimana sih? Kamu kan tahu kalau Jo sama Risa dulu pernah ada hubungan. Saya sih takutnya kalau Risa punya maksud menggoda dan merebut Jo dari kamu. Nggak mungkin, Mbak. Risa nggak mungkin seperti itu. Han, kamu jangan mudah percaya sama orang. Hati orang kan kita nggak tahu seperti apa. Saya yakin Risa meminta pekerjaan itu sama papahnya supaya dia bisa dekat sama Jo. Nah, dengan kekuasaannya dia itu, dia bisa mempengaruhi Jo supaya Jo meninggalkan kamu. Nggak mungkin, Mbak. Saya tahu benar siapa Risa. Dia nggak mungkin ngehianatin saya. Lagi pula dia kan udah tunangan sama Roy. Dan dia janji sama saya, dia akan meneruskan pertunangannya. Itu sih terserah kamu, Han. Tapi menurut saya, kamu tetap harus hati-hati. Soalnya nanti kalau udah kejadian, ntar kamu nyesel lagi. Ya udah deh, kalau gitu saya pulang dulu ya. Soalnya saya mesti ke pub. Iya, Mbak. Ya. Makasih ya, Mbak. Udah, gitu ya. Halo, selamat siang. Halo, Riz. Hani? Gimana kabar lo? Hah? Baik. Sombong amat sih nggak pernah telepon-telepon gue. Mentang-mentang udah punya pacar ya? Riz, gue mau ngomong sama lo masalah Jody. Apa? Gue heran, Riz, sama lo. Ada angin apa sih? Kok lo tiba-tiba jadi manajer promosinya Jody? Lo mau coba deketin dia lagi? Lo kan bilang, Riz, masalah lo sama dia udah selesai. Lo mau cari masalah lagi ya? Ada apa sih, Riz? Tolong deh jelasin ke gue, kenapa? Lo jangan salah paham dong, Han. Gue bukan cari masalah, gue cuma mau cari kesibukan. Lagian bokap gue yang nempatin gue di pekerjaan itu. Bukan gue yang minta. Dan gak ada salahnya kan kalau gue ambil. Iya, gue tahu. Tapi lo harus tahu, Riz.
Di luar itu beredar gosip tentang lo sama Jody. Lu jangan dengerin gosip, Han. Lu harus percaya sama gue. Lagian sekarang gue udah gak mungkin deketin Jo. Sekarang kita udah punya urusan masing-masing. Lu udah punya Jo. Dan gue udah punya Roy. Dan buat gue, persahabatan kita jauh lebih penting. Iya. Tapi lo harus jaga jarak, Riz. Biar bagaimana Jody itu pernah punya perasaan sama lo. Ya udah deh, gue percaya kok sama lo, Riz. Tolong jangan kecewain gue ya. Ya udah, makasih Riz. Dah. Ya, sebentar. Desi? Mbak. Ada apa? Mas Hari, Mbak. Mas Hari. Mas Ari kenapa? Mas Hari tidak mau bertanggungjawabkan apa yang ada dalam kandungan saya ini, Mbak. Dia memutuskan saya secara tiba-tiba. Saya jadi bingung, Mbak. Dia pasti sedang tergila-gila dengan wanita lain. Saya tidak menyangka Mas Hari belum berubah. Saya jadi bingung. Apa yang harus saya lakukan, Mbak? Saya tahu hanya Mbak Ratna yang bisa nasihati dia. Tolonglah saya, Mbak. Tolonglah saya, Mbak. Hei, Rat. Halo, sayang. Kemana kamu kesini? Kenapa? Ada yang saya ingin bicarakan. Ayo, yuk, masuk. Sering ku merasa dalam hati, mungkinkah kita dapat bersatu kembali. Kadang ku merasa dalam hati, mungkin cintamu bukanlah mimpiku lagi. Keraguan meraja di dada, membuat kita semakin tak sejalan. Begitu lengkap
kembali padaku. Oh. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ini hanya karangan dia saja. Dia mau jebak saya. Jadi Mas yang ngaku? Memang Mas benar-benar pengecut. Saya bukan pengecut. Saya hanya yakin atas keyakinan saya. Mas, lebih baik selesaikan dulu persoalannya. Saya tidak mau hubungan kita di atas penderitaan orang lain. Apalagi di atas penderitaan Desi yang pernah dekat dengan Mas. Ingat Mas, kita punya anak perempuan. Seandainya karma itu menimpa anak kita. Saya tinggal nunggu berita. Seandainya itu memang benar anak Mas yang dikandung Desi, saya akan pergi. Dan saya akan pergi membawa Risa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.